mau membuktikan kerugian saya. Sebuah peristiwa tak terduga terjadi di acara peresmian kantor pengadilan negeri kelas 2 Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Tamu undangan yang hadir mendadak lari berhamburan dan menyelamatkan diri dari dalam tenda lantaran angin kencang yang menyerang. Tiupan angin kencang membuat sebagian tenda roboh dan nyaris menimpa tamu undangan yang mayoritas merupakan ASN Pemda Taliabu. Di sisi lain, Bupati Taliabu yang hadir untuk meresmikan pendirian kantor pengadilan negeri kelas 2 Bobong lolos dari amukan angin kencang. Bupati Taliabu, Aliong Mus, selamat lantaran berada di tenda yang terpisah saat memberikan sambutan. Kejadian tadi tidak menimbulkan korban baik luka maupun ke arah yang lebih parah. Peristiwa yang mengguncang para tamu undangan yang hadir tersebut untungnya tak memakan korban. Tampak lokasi kejadian porak-poranda setelah terkena amukan angin kencang. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, kita informasi hari ini belum tuntas kasus tetangga melempari rumah dengan kotoran di Sidoarjo, Jawa Timur. Kini muncul kasus baru saat sebuah rumah dilempari jambu busuk oleh tetangga yang juga masih kerabat korban. Sementara di Jombang, Jawa Timur, pemirsa, warga dan perangkat desa menggerebek rumah kontrakan yang disewakan untuk tindak asusila. Rekaman CCTV yang sempat viral ini menjadi bukti saat seorang pria paruh baya berulang kali melemparkan buah jambu busuk dan pecahan genteng ke seberang tembok. Pelaku diduga kesal lantaran akses keluar rumah yang dekat dengan jalan raya buntu setelah korban menembok pekarangan rumahnya sehingga pelaku harus memutar melewati jalan lain. Tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara bersama Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Sunggal berhasil mengungkap kasus tewasnya seorang wanita yang jasadnya dibuang di parit perkebunan sawit Kecamatan Sunggal. Pelaku tak lain adalah suaminya sendiri, sedangkan motif pelaku menghabisi istri keduanya ini lantaran dendam dan kesal karena perjanjian hak asuh anak tidak ditepati oleh korban. Didampingi oleh perangkat desa, warga menggerebek sejumlah rumah kos yang diduga digunakan sebagai tempat mesum di Sumobito, Jombang, Jawa Timur. Hasilnya, warga menemukan 7 pasangan remaja yang sedang berbuat mesum di dalam kamar-kamar tersebut serta sejumlah alat kontrasepsi. Kondisi R1. Sebuah mobil ambulan berhenti di Jalan DI Panjaitan lantaran kaca depan mobil dilempari batu oleh orang yang tidak dikenal. Pengemudi langsung turun dari mobil mencoba mengejar pelaku. Namun pria tidak dikenal yang melempari sejumlah mobil itu langsung melarikan diri. Kini, Polres Metro Jakarta Timur masih menyelidiki kasus pelemparan dan mencari keberadaan pelaku. Banjir rob yang merendam pemukiman warga Kampung Nelayan, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara sejak hari Minggu merusak sejumlah rumah. Meski sudah berangsur-angsur surut, diperkirakan banjir rob masih akan terjadi karena sudah memasuki fenomena angin barat. Ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur hingga memblokade ruas Jalan Nasional Pantura. Lalu lintas kendaraan di Jalan Pantura Tuban sempat lumpuh hampir 3 jam lamanya. Buruh menuntut hak-hak yang dicurangi. Salah satu perusahaan di Sokorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Pemirsa, turnamen pacuan kuda Jateng Derby 2024 diwarnai insiden menegangkan akibat penunggang kuda yang terjatuh. Pasca kejadian, seekor kuda mengalami patah kaki dan penunggang kuda harus mendapat perawatan medis. Saat peluit tanda lomba dimulai, puluhan peserta pacuan kuda langsung melaju dengan kecepatan tinggi. Adu kecepatan yang berlangsung di arena pacuan kuda Tegal Waton, Tengaren, Kabupaten Semarang
kian ramai dengan adanya sebuah insiden. Dramatisnya, penunggang kuda terjatuh dan mengalami kecelakaan saat tengah memacu kecepatan di arena. Dari kejadian tersebut, seekor kuda mengalami patah kaki dan sang penunggang kuda harus dilarikan untuk perawatan medis. Jateng Derby 2024 diakui sebagai turnamen terbanyak dan terbesar sejak 2013 lalu dengan kompetisi sebanyak 29 ronde adu cepat dalam berbagai kelas umur kuda. Kelas kuda 3 tahun di jarak 1.600 meter, kelas umur kuda 2 bulan, 2 tahun, 3 tahun dan kelompok ketinggian mulai dari kelas A hingga J. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang siswi kelas 5 SD Negeri Bayah Barat 1 Lebak, Banten terancam putus sekolah karena harus menjaga ibu yang sakit keras sekaligus mengurus adiknya. Kini pelajar berprestasi ini harus membagi waktunya antara belajar dan juga mengurus keluarga. Keseharian Nadia Aisyah, siswi kelas 5 SD Negeri Bayah Barat 1, Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, berbeda dengan anak seusianya. Bagaimana tidak, ia terpaksa harus membagi waktunya antara bersekolah dan mengurus ibunya yang sakit, hingga menjaga adiknya yang masih berusia 3 tahun. Bahkan Nadia sempat dimarahi guru karena kerap terlambat datang, hingga sering izin tidak datang ke sekolah. Wajar jika Nadia sulit fokus terhadap pendidikannya jika melihat kesibukan Nadia di rumah yang begitu padat. Tiap beberapa jam sekali Aisyah tampak mengganti popok ibunya hingga menyajikan makanan dan minuman karena sang ibu sulit bergerak. Saya kan sebelum berangkat sekolah, Aisyah harus ngurusin mama dulu, ganti kasih obat. Prihatin dengan kondisi Aisyah, pihak sekolah pun akhirnya memberikan kelonggaran jam masuk sekolah untuk Aisyah agar dirinya tetap mau belajar. Karena bagaimanapun, Aisyah merupakan siswi berprestasi dan sering mendapatkan juara pertama di kelasnya. Hidup memang realita. Minimnya pengawasan dan keseriusan pihak terkait membuat Aisyah tumbuh dewasa sebelum masa usianya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang unik dan juga menarik perhatian. Pasalnya ada sebuah patung ikan bandeng raksasa berdiri gagah terbuat dari knalpot brong bekas. Patung dihiasi sebanyak 4.000 lebih knalpot hasil razia Satlantas Polresta Pati selama 4 bulan. Inilah patung ikan bandeng raksasa yang terbuat dari knalpot brong dengan ukuran 2 kali 11,5 meter dibuat oleh pengrajin asal desa Rendole, Kecamatan Mangurejo, Pati, Jawa Tengah. Pengrajin berhasil menyelesaikan pembuatan patung bandeng dengan waktu pengerjaan 10 hari. Patung ikan bandeng raksasa ini berdiri sebagai monumen yang unik dan menarik perhatian. Anda dapat menjumpainya di Jalan Panglima Sudirman sekitar alun-alun Pati, Jawa Tengah. Ide ini muncul dari bagaimana kepedulian dari Satlantas Polresta Pati terhadap bagaimana kita menciptakan situasi Satlantas di wilayah Pati, sehingga kami mempunyai ide supaya ini menjadi pengingat ya kepada para pengguna jalan. Menurut saya ini ide yang bagus dan kreatif sekali ya, karena di daerah lain mungkin belum ada. Patung ikan bandeng raksasa tersebut diresmikan pada Minggu 14 Januari 2024. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi kuliner. Pemirsa, di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta tersimpan banyak kedai makan tersembunyi yang memiliki makanan yang lezat dan juga menggugah selera. Salah satunya berada di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur yang menyediakan aneka kuliner khas Jawa Timur. Dan berikut liputan rekan Aulina Iyasya bersama Irian Syahwayudi.
Pemirsa, saat ini saya sedang berada di sekitaran wilayah Pulau Gadung. Saat ini saya mau mengajak pemirsa untuk melihat makanan yang katanya di sini tuh hidden gem alias tersembunyi. Pastinya pemirsa udah penasaran kan seperti apa lezatnya makanan di tempat tersembunyi sekitaran Pulau Gadung. Kalau gitu langsung ikuti saya ke dalam yuk. Assalamualaikum Ibu Joko. Waalaikumsalam. Aduh kotor nih. Ini bener nih sama orang Jawa Timur Ibu Joko. Ya. Aku mau nanya dulu nih, kenapa tempatnya tersembunyi nih Bu Joko? Selain sejuk, nyaman juga apa? Kan sekarang lagi ngetren warung-warung yang masuk-masuk kan. Yang hidden gem gitu ya Bu Joko ya. Rumah sendiri nggak mau. Oke, jadi lebih enak ya Bu ya. Oke deh kalau gitu pengen langsung lihat ke dalam kali ya. Monggo, Proses silakan. masaknya langsung kali ya Bu ya. Oke, silakan. Oke, ayo kita masuk. Nah pemirsa, sekarang aku mau lihat cara pembuatan nasi tempong ini Bu ya. Oke. Lauknya kira-kira apa aja nih Bu? Ya ini. Ini sambal tempong. Tempong itu Waduh, dipukul saya. Tempong artinya apa Ibu? Tampol artinya pemirsa. Jadi ini nasi tampol ya Bu ya. Nah, betul. Semoga saya makan ini rasanya nampol dong pastinya ya Bu ya. pasti, Sesuai dengan insya Allah, namanya. insya Allah. Seperti apa sih rasanya nasi tempong? Apa benar-benar tempong kayak alias nampol rasanya? Kita cobain ya. Rasanya benar-benar nampol abis pemirsa karena pedesnya nampol banget, pedes banget jujur sambelnya. Dan juga untuk babatnya sama dagingnya ini empuk banget menurut aku, nggak ada. Biasanya kan kalau daging suka susah gitu ya dikunyah. Nah kalau ini nggak empuk banget, dia semacam mirip sama gepuk. Dan rasa rempah-rempahnya kerasa banget sih, apalagi ditambah sama sayur-sayurannya. Mau cobain nasi pecelnya. Nah nasi pecelnya ini saya mau cobain pakai cingur sama kikil nih digabung. Karena sini ada kikil mercon sama cingur yang rasanya katanya pedas manis. Saya penasaran kalau digabung sama nasi pecel seperti apa. Langsung ya, saya mau cobain. Nasi pecelnya tuh enak banget ya, bumbu pecelnya terutama kerasa banget rempah-rempahnya dan masih fresh banget untuk sayurannya. Nah pemirsa untuk kikilnya juga enak banget sama cingurnya, rasanya ini pedes banget, namanya juga kikil mercon. Dan cingur rasa pedes manis asinnya juga terasa banget. Nah kalau gitu bagi pemirsa yang pengen mencoba makanan khas Jawa Timur seperti saya ini, jangan lupa datang ke warung Ibu Joko, makanan khas Jawa Timur di sekitaran Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Lina Iyasya dan juru kamera Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo diajak main sulap dan juga diajari menari ala TikTokers oleh kalangan muda di Purbalingga, Jawa Tengah. Di Ambon, Maluku, pemirsa, relawan Anies memadati lokasi acara yang dihadiri calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Sementara itu, Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara Natal bersama 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN. Bersama kalangan milenial, Gen Z, serta influencer Purbalingga, Jawa Tengah, Ganjar diajak main sulap kartu oleh salah satu pesulap muda. Dalam aksi sulap kartu, Ganjar mengambil kartu 3 hati sesuai dengan nomor urutnya di Pilpres 2024 yang berpasangan dengan Mahfud MD. Selain diajak main sulap kartu, Ganjar juga diajak belajar joget ala TikTokers dengan alunan lagu Mendung Tanpa Udan yang dipopulerkan grup band asal Bantul yaitu Darboy Gang. Ganjar mengaku sempat kesulitan mengikuti gerakan joget ala TikTok dan terlihat kaku. Usai pertemuan itu, Ganjar lanjut mengunjungi pabrik bulu mata palsu. Di lokasi, Ganjar sempat berbincang dengan sejumlah pekerja seputar pembuatan bulu mata palsu. Iya, kalau di Purbalingga itu legend sebenarnya untuk pabrik bulu mata palsu. Dan itu turunannya cukup banyak. Memang mereka mendapatkan tantangan karena kondisi ekonomi yang belum baik. Termasuk sebenarnya di tempat ini, dari PT Pasi ini, di mana kondisi dunia belum baik. Nah, saya hanya melihat saja, hari ini alhamdulillah mereka bisa bertahan. Di Purbalingga, Ganjar juga sempat mengunjungi pabrik garmen, serta mengunjungi pabrik penyadap gula. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Ismalia, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan.
Kedatangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan di Gedung Islamic Center, Ambon, Maluku, disambut ratusan warga. Di hadapan warga, Anies bicara soal misi pendidikan dan kesehatan murah yang menjadi prioritas utama. Selain pendidikan dan kesehatan, warga berharap Anies membuat program lumbung ikan nasional yang hingga kini tidak lagi menjadi isu utama pemerintah pusat. Sementara itu, Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara Natal Bersama 2023 yang diselenggarakan Kementerian BUMN di Jakarta Convention Center sore kemarin. Turut hadir dalam acara Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Pemerintah berharap perayaan Natal kali ini bisa membawa sukacita dan kesejahteraan, terutama dalam menyongsong pemilu damai 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.